Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama bisa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan untuk bisa salat subuh dengan berjamaah, dan bersyukur Allah Subhanahu wa taala juga berikan kita kenikmatan untuk bisa duduk sejenak di pagi hari ini sama-sama kita bertadabbur ilmi, dan insyaallah kita akan melanjutkan tadabbur kita, di mana pembahasan kita masih di surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi seorang khalifah. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya. Maka lanjutan dari ayat tersebut, qalu, mereka para malaikat berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima, apakah engkau akan menjadikan di dalamnya, yaitu di muka bumi itu, man yufsidu fiha, makhluk yang akan membuat kerusakan di dalamnya, wa yasfiku dima, dan akan menumpahkan darah. Di sini ulama membahas tentang membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Bukankah menumpahkan darah adalah bagian dari membuat kerusakan di muka bumi? Kenapa tidak cukup redaksi yang digunakan oleh para malaikat, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha, apakah engkau akan menjadikan di muka bumi itu makhluk-makhluk yang akan membuat kerusakan di dalamnya? Karena menumpahkan darah bagian dari membuat kerusakan di muka bumi. Nah, ulama menjelaskan di sini temanya adalah zikru al-khas ba'dal 'am, menyebutkan secara khusus setelah disebutkan secara umum, karena saking urgennya yang disebutkan secara khusus tersebut. Memang menumpahkan darah adalah bagian dari membuat kerusakan di muka bumi, tapi seolah-olah membuat kerusakan di muka bumi yang paling besar, yang paling berat adalah menumpahkan darah di dalamnya. Jadi betapa hukum membuat kerusakan dengan cara menumpahkan darah, yaitu pembunuhan, adalah sesuatu yang sangat besar. Dan terlebih kalau yang menjadi korban adalah orang-orang beriman, ya, orang-orang Islam yang secara kedudukan di sisi Allah bahkan hancurnya Baitullah itu tidak lebih besar dibandingkan dengan ditumpahkan darahnya orang-orang beriman. Ya, tapi hari ini di saat kondisi muslimin sedang jatuh, betapa murah nyawa orang-orang beriman yang dahulu betapa mahal nyawa orang beriman, sehingga Nabi kita Nabi Muhammad SAW disebabkan Yahudi membunuh satu orang beriman, maka Nabi mengepung Yahudi tersebut dan memerangi mereka, dan itulah azannya Islam di zaman itu. Namun ala kulli hal, membunuh manusia adalah kerusakan terbesar yang ada di muka bumi, sehingga disebutkan secara khusus oleh para malaikat setelah menyebutkan tentang tema kerusakan yang ada di muka bumi. Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, tanazzalul malaikatu war-ruh, turun di Lailatul Qadar itu para malaikat dan arwah. Siapa arwah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di ayat tersebut ulama mengatakan
bukankah malaikat Jibril bagian dari malaikat secara umum? Kenapa Allah sebutkan secara khusus setelah menyebutkan para malaikat? Karena kedudukan malaikat Jibril yang begitu mulia, sehingga disebutkan secara umum dulu, baru disebutkan secara khusus. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Hafidzu 'alas salawati was salatul wusta." Jagalah oleh kalian salat-salat fardu was salatul wusta, dan salat al-wusta. Nanti ada dua penafsiran berkaitan dengan salat al-wusta, ada yang mengatakan salat asar dan ada yang mengatakan salat subuh. Tapi ada riwayat dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan yang dimaksud dengan salat wusta adalah salat asar. Nah, bukankah salat asar termasuk bagian dari salat-salat fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena saking pentingnya salat tersebut, maka disebutkan secara khusus setelah disebutkan secara umum. Kemudian pertanyaan kedua, dari mana para malaikat tahu bahwasanya makhluk yang baru akan Allah ciptakan ini nantinya akan membuat kerusakan di muka bumi dan juga menumpahkan darah? Dari mana malaikat tahu? Nah, di sini ulama paling tidak ada 3 pendapat. Pertama, malaikat melihat apa yang ada di muka bumi, di mana makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan lebih dahulu, yang mereka sudah tinggal di muka bumi. Siapakah makhluk-makhluk ini? Ya, mereka adalah bangsa jin yang secara penciptaan lebih dulu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dibandingkan manusia. Ya, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samud. Dan jin yang telah kami ciptakan sebelum Adam dari nar samud. Nah, berarti secara penciptaan jin memang lebih dulu daripada manusia. Dan di mana bangsa jin ini tinggal ketika itu, ya di muka bumi. Dan para malaikat ketika menyaksikan perbuatan bangsa jin yang Allah tempatkan di muka bumi ini, ternyata mereka membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Dan inilah yang dijadikan landasan bagi para malaikat untuk menanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang makhluk yang akan Allah ciptakan, yang akan Allah jadikan khalifah di muka bumi. Ibnu Katsir punya kitab, kitab beliau berkaitan dengan pembahasan tentang awal penciptaan makhluk sampai kemudian sampai masa beliau. Jadi terus mulai sebelum Nabi Adam sampai sejarah Islam dan sampai kemudian di masa beliau, yaitu Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah wa Nihayah. Namun kitab Al-Bidayah wa Nihayah ini adalah kitab sejarah. Dan namanya kitab sejarah itu yang menjadi fokus adalah bagaimana setiap rangkaian peristiwa itu bisa dijelaskan dengan lengkap, terlepas sumbernya itu valid atau tidak. Ya, karena pendekatan sejarah seperti itu. Ya, bagaimana setiap fase-fase peristiwa itu bisa dilengkapi. Nah, namun berbeda dengan ketika beliau menafsirkan Al-Quran dari kitab tafsir beliau, maka sentuhan tafsir sangat berbeda dengan sejarah. Ya, jangankan sejarah secara umum, bahkan sirah nabawiyah, hadits dhaif pun bisa dijadikan landasan untuk menjelaskan sirah nabawiyah. Ya, kenapa? Karena sirah sejarah. Dan kalau sirah digunakan standar hadits yang sangat ketat, ya maka banyak fase di dalam sirah nabawiyah itu yang tidak bisa dijelaskan. Padahal sirah nabawiyah di antara pembahasan sejarah pembahasan yang paling penting. Tapi ternyata standar penulisan sejarah masih seperti itu. Nah, sehingga kalau sirah saja masih ada kompromi seperti itu, apalagi kalau sejarah secara umum.
Kalau sirah nabawiyah saja tidak bisa dilengkapi hanya dengan menggunakan riwayat yang sahih atau hasan, padahal secara masa kan dekat dengan zaman para ulama, apalagi zaman ketika manusia awal mulai diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jelas rujukannya banyak tidak validnya, bahkan cenderung kepada kisah-kisah yang ada dasarnya, yang dalam hal ini adalah Israiliyat. Ya, maka beliau nukilkan cerita-cerita itu. Ya, termasuk kalau kita baca Qasasul Anbiya, kisah para nabi. Apakah Ibnu Katsir menulis buku khusus tentang Qasasul Anbiya? Tidak. Itu hanya cuplikan yang diambil dari Al-Bidayah wa Nihayah. Dan kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir dan antum baca Qasasul Anbiya, maka antum akan dapati hal-hal yang sangat kontras, di mana untuk Qasasul Anbiya standar data yang ditampilkan ya banyak data yang tidak valid dan tidak masalah. Kenapa? Karena standarnya adalah sejarah yang kemudian bisa benar bisa tidak, tapi kalau untuk menafsirkan Al-Quran nggak bisa sembarangan, maka data yang harus digunakan adalah data yang valid. Nah, maka kadang seseorang itu mencampur adukan, ini Ibnu Katsir loh, tapi dari mana kita ambil sumbernya? Tafsir beliau atau Al-Bidayah wa Nihayah? Nah, sehingga ini yang dicampur adukan, sehingga yang valid dengan yang bohong atau tidak mendasar itu disamaratakan, padahal tidak demikian. Nah, termasuk diceritakan tentang makhluk-makhluk yang tinggal di muka bumi. Ini tidak ada landasan sumbernya dari Al-Quran maupun dari hadis ya Nabi Muhammad SAW. Nah, terus kalau sumbernya tidak dari Nabi Muhammad SAW, padahal yang demikian adalah peristiwa yang gaib yang sudah terjadi di zaman yang sangat jauh. Nah, maka secara kebenaran tidak bisa yakini yang demikian adalah sebagai sebuah kebenaran. Namun ala kulli hal, data tentang iblis atau jin yang Allah ciptakan lebih dulu daripada Nabi Adam benar adanya sesuai dengan ya keterangan yang ada di dalam Al-Quran, tapi detail peristiwa kejadiannya, nah ini yang tidak bisa kemudian asal diterima dengan menggunakan riwayat tersebut. Kan dikatakan bangsa jin itu membuat kerusakan yang luar biasa. Kemudian ada di antara bangsa jin itu yang ahli ibadah, yang bernama Azazil, walaupun nanti banyak riwayat yang lain juga. Nah, kemudian ketika malaikat Allah perintahkan untuk memerangi bangsa jin ini, ya sehingga bangsa jin ini ketika diperangi oleh para malaikat, ya mereka betapa ketakutan ketika berhadapan dengan malaikat sehingga lari ke tengah lautan, ya ke pulau-pulau yang ada di tengah lautan. Dan ini untuk orang Indonesia digoreng lagi. Ya, ini pulau-pulau yang ada di tengah lautan itu maksudnya apa? Mana tempat yang kemudian itu terdiri dari banyak pulau yang ada di tengah-tengah lautan di antara dua samudra? Dan itu adalah Nusantara. Nah, makanya kenapa Nusantara itu angker? Ya, harus dikasih tumbal dulu baru bisa ditinggali. Ya, sehingga akhirnya dikait-kaitkan dengan bagaimana Islam masuk ke sini itu ya sangat sulit prosesnya, walaupun sejak awal masa Islam itu sudah datang, tapi nggak bisa tersebar dengan ya sangat masif. Kenapa? Karena angka. Maka baru di zaman agak belakang-belakang itu ya siapa Syekh Riau sebelum Adi Songo, ya Syekh Subakir yang ketemu dengan Semar di gunung gitu ya. Nah, itu akhirnya begitu-begitu. Tapi intinya tadi akhirnya dikaitkan dengan sejarah Nusantara. Oh, sehingga sejarah Nusantara ini bahkan dibahas Ibnu Katsir di kitab beliau di awal penciptaan manusia. Nah, tapi yang begini kan sudah tidak valid dikatakan. Nah, ala kulli hal yang demikian tidak ada keterangan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, dan memang Israiliyat seperti itu mainnya. Jadi ya cerita-cerita yang
tidak mendasar yang dimunculkan, ya namun unik, namun menarik. Dan biasanya kalau orang yang sekedar senang dengan yang aneh-aneh, ya itu menjadi ya konsumsi yang sangat menarik. Dan hari ini kalau antum melihat di YouTube yang viral-viral itu, nah sumbernya dari yang begini-begini. Ya orang nggak ngerti agama, nggak ngerti apa, pinter bikin konten, tinggal dia ambil ceritanya itu dia ilustrasikan. Nah itu bisa. Ya subscriber sama viewernya bisa jutaan yang begitu itu. Ya tapi ini tidak sekedar dhaif, tapi ini maudhu' kalau diukur dalam ilmu hadis. Ya tapi ya faktanya begitu. Ya yang aneh-aneh yang kemudian hari ini justru digandrungi. Dan termasuk dikatakan seorang jin yang bukan seorang, karena orang manusia, sahabat. Ya seorang jin yang ahli ibadah ini yang karena di ahli ibadah akhirnya dimuliakan oleh para malaikat, diajak ke langit. Nah sehingga tinggal di langit itu ahli ibadah bersama para malaikat ya. Nanti ya Azazil ini disebut sebagai iblis. Nah ini wallahu a'lam, memang iblis itu kan ya akhirnya tinggal di langit. Tapi proses dia tinggal di langit seperti apa kan kita Allah jelaskan. Ya tidak juga dijelaskan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga detailnya seperti apa, berarti bukan itu yang Allah minta untuk kita dalami. Bukan itu yang Allah minta untuk kita ambil sebagai sebuah pelajaran. Ya pelajarannya apa? Mereka yang ahli ibadah pun, tapi kalau kemudian tidak punya ilmu yang cukup, nah itu rawan untuk dihinggapi kesombongan dan cenderung meremehkan yang lain hanya dengan modal ibadah yang dia miliki. Walaupun ya ibadah baik, tapi tadi harus diiringi dengan ilmu sehingga tidak terjerumus seperti iblis, dia terjerumus untuk merasa dirinya lebih baik dia dibandingkan dengan Nabi Adam alaihissalam. Nah ini pendapat pertama. Jadi malaikat membandingkan tentang bangsa jin yang Allah ciptakan lebih dulu dan tinggal di muka bumi ternyata membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Pendapat kedua mengatakan dari mana malaikat bisa tahu? Karena malaikat tahu makhluk yang Allah ciptakan ini nanti akan diciptakan dari tanah. Dan makhluk yang diciptakan dari tanah ya karakternya nanti ya diprediksi akan seperti itu. Ya apalagi Nabi Adam itu kan diciptakan dari segenggam tanah yang ada di muka bumi ini dengan berbagai macam jenisnya. Secara warna ya nanti ada yang hitam, yang putih, yang merah, dan ada yang diantara itu ada yang dia itu thayyib, ada yang khabith. Ya ada potensi untuk baik, ada potensi untuk buruk. Ya dia ada sahal, ada hazan. Sahal itu tanah yang subur, hazan itu tanah yang tandus. Maka ada karakter manusia itu yang asal urusan dengan dia enak. Tapi ada manusia itu asal urusan dengan dia ribet banget. Yaitu karakternya memang berdasarkan unsur tanah yang dominan yang ada pada dia, yang semuanya itu ada pada Nabi Adam alaihissalam. Sehingga akhirnya disimpulkan oleh para malaikat ya nanti makhluk yang akan Allah ciptakan kalau dicipta dari tanah pasti karakternya begitu. Itu pendapat yang kedua. Dan pendapat yang ketiga menyebutkan dari mana malaikat tahu makhluk ini nanti akan buat kerusakan dan menumpahkan darah padahal belum Allah ciptakan. Ya malaikat tahu karena Allah yang memberitahu. Ya karena Allah yang memberitahu sehingga mereka tahu itu dan bertanya kepada Allah tentang alasan kenapa Allah ciptakan di muka bumi makhluk yang seperti itu. Nah di antara pendapat pertama, kedua, dan ketiga, kira-kira menurut antum yang lebih rajin yang mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Tergantung apa namanya selera ya. Orang yang sudah gandrung dengan Israiliyat pasti mengatakan yang pertama ada di
atau kitabnya Ibnu Katsir kan gitu, macam-macam lah pokoknya. Atau kemudian mereka yang ahli biologi atau apa yang gandrung dengan ilmu pertanahan gitu ya kan. Oh kayaknya iya karakter tanah itu nanti akan seperti ini. Nah tapi kalau kemudian kita menggunakan pendekatan riwayat yang untuk pertama dan kedua itu secara ya riwayatnya tidak direct yang menyebutkan itu, ya maka kemungkinan besar ya yang ketiga. Dan umumnya ulama muhaqqiq yang meneliti tentang yang demikian itu merujukan pendapat yang ketiga. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan hal tersebut kepada para malaikat. Ya kan nanti dikuatkan dengan ayat yang ke-32 di mana malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Kau ya Allah, kami itu tak punya ilmu kecuali yang Engkau berikan ilmu itu kepada kami. Nah berarti dari mana malaikat tahu? Ya karena Allah yang memberitahu mereka, dan kalau Allah tidak memberitahu mereka, mereka tidak mengetahui yang demikian itu. Nah makanya nanti di usul fikih berkaitan dengan pengetahuan itu ada beberapa tingkatan. Ada namanya ilmu atau yakin. Nah ilmu atau yakin ini kalau tingkat kebenarannya itu 100%. Al-ilm atau al-yakin. Nah itu tingkat kebenarannya 100%. Jadi antara yang disampaikan dengan fakta yang ada ya 100%. Nah ada pun di bawahnya itu nanti ada dhon. Ya maka ada sesuatu yang bersifat qat'i, ada sesuatu yang bersifat dhanni. Nah dhanni ini dia secara tingkat keakuratan yang mungkin 51 sampai 99%. Itu maksudnya di dhanni. Nah fikih itu banyak di ranah dhaniyah ini. Makanya jangan pernah berharap di fikih itu ya kemudian satu pendapat. Ya kenapa? Ranahnya ranah dhaniyah. Salat wajib 5 waktu mazhab siapa? Itu bukan mazhab, karena itu satu yang qat'i. Dan fikih tidak masuk di ranah qat'i. Ya semua orang tahu kalau salat 5 waktu wajib. Itu bukan mazhab Hanafi, bukan mazhab. Ya kalau kita katakan salat wajib 5 waktu itu adalah mazhab Hanafi, memang yang lain tidak mengatakan itu. Nah itu sudah menjadi kesepakatan para ulama karena dalilnya sudah qat'i. Tapi yang banyak nanti di fikih adalah di masalah dhanni ini. Makanya fikih itu menggunakan istilah ma'rifah. Ya kenapa? Ya karena ma'rifah itu ya tadi bisa masuk di ilm, bisa masuk di dhann. Karena hanya pengetahuan yang dia secara tingkat keakuratan bisa berbeda-beda. Nah, adapun kalau tingkat keakuratannya itu 50% antara benar dengan tidak, itu namanya syak, ragu. Kemudian kalau di bawah syak itu namanya wahm. Wahm itu ya berarti 1 sampai 49 kalau dibuat prosentase ya. Nah kalau kemudian 0 itu namanya jahil. Makanya jahil itu sebetulnya tidak negatif, dia netral, 0. Yang jadi masalah itu kalau jahil tapi ngegas. Nah itu baru jadi masalah. Ya makanya ya ada beberapa tipe manusia. Ada manusia yang berilmu dan dia tahu kalau dia adalah seorang yang berilmu. Ada manusia yang dia berilmu tapi tidak tahu kalau dia itu adalah seorang yang berilmu. Ada manusia yang jahil tapi dia tahu dirinya jahil. Ini masih mending. Tapi ada orang yang jahil tapi nggak tahu kalau dirinya jahil. Nah ini yang bahaya. Ini syaitan, fahdharu, gitu ya. Ini syaitan, hati-hati dengan yang model begini, pasti menyesatkan.
Ya karena jahil tapi merasa nggak jahil, sehingga apapun yang dibisikkan, yang ditujukan, ya pasti menyesatkan. Nah maka hati-hati dengan model manusia yang seperti itu. Itu jahil, nol. Ya ditanya, kiblat mana kiblat? Saya nggak tahu kiblat mana. Kiblat itu salah. Percaya nggak ya? Dia percaya. Karena nol. Ketika dikasih tahu ya dia terima. Nah yang jadi masalah itu jahil murakkab, bodoh kuadrat. Jadi dia meyakini apa, faktanya nggak begitu. Orang yang nanya kiblat mana sana, dia nggak punya pengetahuan, ketika dikasih tahu kiblat sana percaya. Tapi kalau dia yakin kiblat itu sana, kemudian kita katakan kiblat itu sana, sholat nggak ada sana, enggak, kiblat itu sana, nah repot gitu. Karena apa yang ada di kepala dia dengan fakta yang ada itu berbeda, itu namanya jahil murakkab. Nah, malaikat itu kira-kira ketika membuat statement, maksudnya di mana kira-kira? Ilmu, dhon, syak, waham, jahil atau jahil murakkab? Nah, malaikat yang tidak punya syahwat, yang selalu taat kepada Allah, maksudnya hanya di ranah ilmu. Tidak berbicara kecuali yang mereka punya ilmunya. Dan ilmunya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang mereka sampaikan 100% benar. Analisa itu kira-kira tingkat keakuratannya 100% atau tidak? Kan ini manusia yang kan Allah ciptakan menjadi khalifah di muka bumi, dikaitkan dengan makhluk yang sebelumnya tinggal di muka bumi. Ini kan membiaskan itu. Tapi bias itu kan bisa berbeda manakala memang berbeda. Kalau ini makhluk yang Allah ciptakan dari api, yaitu bangsa jin, ini makhluk yang nanti Allah ciptakan dari tanah. Apakah bisa menghubungkan dengan yang ini? Kan tidak bisa. Seandainya pun itu analisa yang sangat kuat, minimal masih masuk di ranah dhon. Dan mustahil malaikat itu berbicara dengan dhon. Ya karena ayatnya kan jelas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Jadi malaikat kalau ditanya dan nggak tahu, bilang nggak tahu, nggak pakai analisa. Itu manusia. Kok kayaknya menurut saya, nah, makanya manusia itu begitu. Ada menurut saya. Kalau Anda seorang mujtahid nggak apa-apa, ya dengan menggunakan redaksi menurut saya. Tapi kalau Anda tidak mujtahid, ya menurut ulama, jangan menurut Anda. Ya Anda hanya menukil apa yang diijtihadkan oleh para ulama. Ya cuman hari ini ya antara apa namanya alim dengan jahil ya beda-beda tipis, semua bisa berkomentar. Apalagi kalau ranahnya ranah medsos, dunia maya, nggak ada yang tahu. Ya bahkan ada meme itu kan, ya bahkan seandainya anjing itu bisa ngetik dan nulis di depan, ya gadget itu ya orang nggak tahu itu manusia atau anjing. Saking semua bebas bisa menyampaikan ya pendapatnya, seakan-akan dia adalah mujtahid atau mustaqil yang paling tinggi. Nah artinya kalau pendapat yang pertama kita ukur dengan pendekatan ilmu tadi, nah maka seakan-akan tidak mungkin malaikat itu kemudian menyampaikan sesuatu modelnya hanya analisa mengkaitkan antara makhluk sebelum manusia dan manusia yang baru Allah ciptakan. Nah termasuk yang kedua, ketika alasannya adalah karakter makhluk ini yang nanti diciptakan dari tanah, biasanya begitu. Nah ini juga analisa yang secara tingkat keakuratan ya maksimalnya pun hanya di dhon, dan mustahil malaikat berbicara dengan landasan dhon. Nah maka yang rojih dia tadi memang Allah pasti tahu malaikat itu. Yang dalam bahasa Arab ketika sesuatu itu bisa dipahami maka tidak perlu disebutkan. Jadi kalau kita bicara tentang masalah bahasa itu ada namanya al-hadaf.
penghapusan. Tapi ketika dia mafhum, nggak ada masalah dengan yang demikian, asal syaratnya mafhum. Kalau saya mengatakan Muhammad, kira-kira ketika saya mengatakan Muhammad itu kata atau kalimat? Kalau dia kata, berarti kan tidak sempurna menjadi kalimat. Orang akan bertanya, iya kenapa Muhammad? Tapi kalau kemudian dia kalimat, berarti orang tidak akan bertanya dan memahami apa yang saya katakan. Ya, kalau ada seseorang bertanya, siapa Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus menjadi rahmatan lil alamin? Kemudian orang mengatakan Muhammad. Nah, Muhammad ini kira-kira kata atau kalimat? Kan kalau dalam bahasa Arab, kalimat kan ada dua, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, dan masing-masing ada unsur penyusunnya. Kalau ismiyah ya harus ada mubtada dan khabar. Kalau nggak ada salah satu dari keduanya itu bukan kalimat. Kalau jumlah fi'liyah ya harus ada fi'il dan fa'il. Terkadang ada maf'ul bihnya. Kalau tidak terpenuhi unsur itu ya dia bukan kalimat. Nah, kalau dikatakan Muhammad, jumlah apa? Mana mubtada'nya dan mana khabarnya? Saya ketika dikatakan ketika ada orang bertanya kan, siapa Nabi terakhir ya Allah utus menjadi rahmatan lil alamin? Dijawab Muhammad. Selesai kan? Gak mungkin nanya kan, apa maksud Muhammad? Kan kayak begitu. Nah, aslinya huwa Muhammad, mubtada'nya huwa, kemudian Muhammad sebagai khabar. Tapi huwa tak perlu disebutkan, kenapa sudah maf'ul. Nah, itu untuk redaksi kalimat biasa. Penghapusan itu satu yang sangat normal, asal bisa dipahami. Nah, sehingga dalam bahasa Arab itu kalau semakin ringkas sebuah redaksi dan bisa dipahami semakin baik. Ya, namanya ijaz. Dan Al-Quran itu mukjizat, dan dikatakan mukjizat itu ijazul ijaz, ringkasnya ringkas. Makanya sepakar apapun ahli syariat ketika itu sulit menandingi Al-Quran, karena Al-Quran itu ringkasnya sesuatu yang ringkas. Mungkin orang mengatakan ini sudah paling ringkas, Al-Quran datangkan yang lebih ringkas dan maknanya sangat dalam. Nah, berarti seharusnya redaksinya begini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah wa hum man yufsiduna fiha wa yasfiku dima. Ya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi khalifah yang nanti di antara mereka ada orang-orang yang membuat kerusakan dan juga menumpahkan darah. Nah, malaikat ketika mendapatkan informasi yang demikian, akhirnya kan mereka bertanya kepada Allah. Bertanya bukan kemudian menyaksikan keputusan Allah, bukan, tapi lebih kepada meminta untuk dipahamkan. Ya, apa alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan yang demikian itu dengan bertanya, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, kenapa Kau menciptakan di muka bumi itu makhluk yang akan berkerusakan di dalamnya dan akan menumpahkan darah, padahal kami ini adalah makhluk-makhluk yang selalu bertasbih ya dengan memujimu dan mensucikanmu. Ya, apakah itu tidak cukup? Ya, kenapa kemudian menciptakan makhluk yang nanti ada potensi untuk membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Nah, baru kemudian Allah menjelaskan kepada para malaikat, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Ya, jadi pertanyaan malaikat itu bukan soal i'tirad. Ya, pertanyaan yang sifatnya menyangkal dan mempertanyakan keputusan Allah.
Tapi ya pertanyaan yang memang mereka tidak paham dan ingin diterangkan. Kan ada orang nanya, tapi nanyanya itu karena nggak terima. Ya, tapi ada yang nanya karena memang ingin dipahamkan. Ya, misalkan seorang pemimpin membuat satu keputusan dan keputusan itu dikabarkan kepada bawahannya. Ada bawahan yang bertanya. Nah, pertanyaan bawahan berkaitan dengan keputusan pemimpin kan ada beberapa kemungkinan. Ya, pertama, dia tidak sepakat terhadap keputusan pemimpin tersebut sehingga mempertanyakan kenapa kok begitu keputusannya. Atau ya dia terima keputusan pemimpin itu, namun bertanya ya alasan dibalik keputusan yang demikian itu. Nah, kira-kira apakah sama pertanyaan yang pertama dan yang kedua? Tidak. Mungkin nggak malaikat itu menyangkal keputusan Allah. Tidak. Tapi malaikat hanya minta untuk dipahamkan. Yang minta untuk dipahamkan alasannya kenapa sih ya Allah. Nah, begitu. Nah, untuk informasi yang Allah sampaikan kepada malaikat tentang karakter makhluk yang Allah ciptakan, nah itu tidak perlu Allah sebutkan. Kenapa? Karena sudah diwakili, ya sudah diwakili oleh para malaikat yang kemudian menyebutkan tentang karakter makhluk itu, dan di ayat setelahnya nanti Allah tegaskan malaikat itu tidak punya ilmu ya kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada mereka. Dan ini ya pendapat yang seperti itu biasanya hari ini disampaikan oleh mereka yang mengkaji sisi kemujizatan bahasa Al-Quran. Ya, karena mereka hanya melihat dari pendekatan bahasa, dan Al-Quran memang diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun, maka belum akan bisa berakal dan memahami Al-Quran kalau tidak kuat dari sisi bahasa. Nah, walaupun tidak kita sangkal ada pendapat-pendapat yang lain tadi, yang pertama dan kedua, yang itu juga dimunculkan dalam kitab-kitab tafsir ulama juga. Yang tadi mungkin sebagian mengambil landasan Israiliyat yang tadi itu, ya kemudian akhirnya menjelaskan dengan menggunakan pendekatan yang seperti itu. Ya, karena lagi-lagi dari standar ulama, walaupun tidak mempercayai tentang Israiliyatnya, tapi adalah peristiwa secara umumnya itu yang diambil. Jin lebih dulu Allah ciptakan daripada manusia, benar atau tidak? Benar. Nah, sehingga tadi ini yang dijadikan sebagai landasan. Tapi kalau kemudian kita menggunakan pengukuran tadi tentang malaikat yang mustahil berbicara dengan menggunakan data yang tidak 100% valid, ya dengan keterangan Allah subhanahu la ilma lana illa ma 'allamtana, maka kita rujukkan. Maka bahasa di sini bukan pendapat yang benar, tapi pendapat yang rujuk. Kalau kita katakan pendapat yang benar, seolah-olah kita menyalahkan dan menyesatkan pendapat ulama yang lain, dan dirasa ilmiah yang demikian kurang asal. Ya, walaupun bisa jadi kalau kita ukur tadi kan, nah ini jelas nggak benar, nggak mendasar pendapat yang demikian. Masa malaikat itu kok membuat statement yang tidak 100% kebenarannya? Faktanya nggak mungkin. Ya, tapi kan ini pendapat ulama yang ada dalam kitab tafsir mereka. Nah, sehingga yang minimal kita katakan pendapat yang rajih. Ini bagian dari ya ihtiram terhadap pendapat para ulama. Nah, kalau dirana yang seperti itu saja, ya kita tidak bisa mengatakan pendapat mereka itu pendapat yang batil, apalagi dalam ranah fikih. Yang untuk membuktikan fikih itu tidak seperti pembuktian yang seperti ini. Ya, untuk fikih itu bahkan masing-masing dengan pendapatnya dan dengan usul fikihnya yang sudah nggak bisa dibongkar hari ini.
Ya kalau kemudian kita ingin membatalkan pendapat dalam satu mazhab, bongkar usul fikihnya. Dan membuka usul fikih itu satu yang mustahil hari ini. Kenapa? Karena sudah teruji ribuan tahun. Ya jadi nggak bisa kemudian akhirnya pokoknya harus ini, ya nggak bisa begitu. Nah apalagi kalau kemudian dia tiba-tiba menyalahkan pendapat mazhab itu, kemudian ukuran yang dijadikan sebagai acuan kebenaran menggunakan ukuran siapa? Ukuran dia. Nah itu kan jadi masalah. Yang ada bukan bon, ya kan ada ilmu, bukan bon, bisa jadi jahil murokab kalau ukurannya adalah kita, gitu ya. Baik, ini berkaitan dengan makhluk yang akan Allah ciptakan, yang sudah Allah katakan karakternya nanti seperti itu. Tapi kenapa kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan makhluk yang punya potensi seperti itu menjadi khalifah di muka bumi? Karena ada sesuatu yang dimiliki yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain. Nah apa itu? Nah bahasa soalnya berkaitan dengan ilmu. Nah makanya asal manusia itu tidak berilmu, maka potensi buat kerusakan dan melupakan dari itu sangat besar. Makanya di dalam diri manusia itu ada potensi kebaikan yang luar biasa, ada potensi membuat kerusakan yang juga luar biasa. Nah makanya kenapa kita jelaskan di pertemuan sebelumnya dikaitkan dengan Al-Ahzab ayat yang ke-72, innahu kana zaluman jahula. Ya manusia itu karakternya adalah zalum, sangat zalim, dan jahul, dia sangat jahil. Ya kecuali yang tadi Allah berikan ilmu, maka asal orang Allah berikan ilmu, nah itu kenikmatan yang luar biasa. Ya karena ilmu tidak bisa ditukar dengan apapun, ya bahkan dengan harta. Karena orang dengan hartanya belum tentu bahagia, tapi asal orang punya ilmu, maka dia tahu bagaimana cara bahagia. Dan itu yang mahal, gitu ya. Baik, berkaitan dengan ayat yang ke-31, insya Allah kita bahas di pertemuan setelahnya. Baik, ada pertanyaan, satu pertanyaan. Baik, Pak Toto. Tadi kan malaikat mengatakan jin yang sudah diciptakan sebelum manusia itu membuat kerusakan. Nah, kita sebagai manusia ini kan tidak melihat apakah sekarang jin masih membuat kerusakan. Nah, kemudian ya kalau dulu kerusakan seperti apa gitu ya. Nah, jadi itu. Ya. Wal arda wada'aha lil anam. Dan bumi itu kami letakkan untuk al-anam. Tahu al-anam? Al-anam itu semua yang ada di permukaan bumi, tapi secara spesifik jin dan manusia. Makanya di Ar-Rahman itu kenapa dhamirnya selalu dua? Ya sehingga bumi ini bukan hanya milik kita. Ya, untung sengketa hari ini antara manusia dengan manusia. Coba dengan konsep jin, ya dia tunjukkan sertifikatnya ini tanah ini saya lebih dulu, gitu ya. Ya cuma konsep itu ngalah biasanya. Kalau sudah ditempati manusia biasanya agak nyingkir, gitu. Ya, ya konsep jin hari ini tinggal di bumi, sama di tempat kita ini. Dan mereka itu melihat kita nggak bisa melihat mereka. Ya makanya space yang kosong ini kita nggak tahu ada. Ya makanya ya tadi ngaji berapa pun orangnya biasa saja, karena space insya Allah pasti akan terisi. Tinggal yang isi itu terlihat oleh mata kita enggak. Nah ya kalau hari ini mereka masih buat kerusakan enggak? Dan jin itu kan ada yang beriman, ada yang tidak. Ya ada yang beriman, ada yang tidak. Dan yang tidak beriman ya sama seperti manusia yang beriman itu, ya selalu akan buat kerusakan. Dan sebenarnya kerusakan terbesar itu kan bukan sekedar kerusakan secara ya apa namanya fisik, kemudian berkaitan dengan kerusakan alam, tapi lebih dari itu
adalah ketika terjadi kesyirikan dan kekufuran di mana-mana. Itu kerusakan yang jauh lebih parah dibandingkan dengan sekedar merusak yang sifatnya berkaitan dengan hal-hal yang ada di muka bumi ini. Dan asal kemudian sudah masalah dengan agamanya, dengan tauhidnya, dengan imannya, ya pasti akan mudah untuk berbuat kemaksiatan, bahkan cenderung tadi yang menumpahkan darah itu, ya saling bunuh. Ya cuman kita nggak bisa lihat saja, gitu ya. Ya kita tidak bisa lihat saja. Makanya di surat Al-A'raf 27, ya innahu wa qabiluhu yarawnahu min haitsu la tarawnahu. Mereka bisa lihat kalian dari tempat yang kalian nggak bisa lihat mereka. Tapi intinya ya jin dan manusia itu 12. Karena jin itu yang ikut manusianya. Karena mereka nggak ada nabinya. Karena secara kecerdasan tadi, lagi-lagi masalah ilmu ya, manusia punya potensi kecerdasan yang jauh besar dibandingkan jin. Makanya jin itu ikut manusia. Bahkan untuk urusan agamanya, kayaknya urusan bahasanya juga akhirnya. Makanya orang kesopan jin dari Cina dia bisa ngomong Cina, ya. Nanti dari Jawa, jinnya bisa ngomong Jawa, ngikut manusia. Ya sehingga makhluk-makhluk yang lain kuncinya ada di manusia ini, karena dia khalifah. Nah gitu. Jadi ketika kita berbuat keburukan, nggak ada yang nyontoh saja kok lah, itu yang kelihatan. Nah itu kalau dicontoh sama yang nggak kelihatan, gimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah? Berat kan gitu. Tapi kalau yang dicontohkan kebaikan, kok nggak ada pengikutnya ya? Yang ikuti saya nggak ada masalah. Siapa tahu ya Anda tidak viral di manusia, viral di jin. Ya karena Nabi SAW itu kan tidak viral di manusia ketika itu, tapi di kalangan jin sudah viral. Nah begitu Anda ya. Anda pengen lihat atau enggak? Kalau saya sih enggak. Ya, baik tertutup. Ya, syak. Enggak, itu syak, ini syak. Syakka ya syukur. Ya, ragu. Kalau syak itu nyeleneh, menyendiri. Nah kalau qiraah syadah. Kalau ini syak, ya syakka ya syukur syak. Kalau yang qiraah dia syadah. Syadah itu berarti menyelisihi qiraah yang mutawatirah, yang masyhur, yang secara riwayat itu. Ya maka orang umumnya berpikir apa? Pada orang nyeleneh itu syadah. Wa man syadda syadda dinar. Dan siapa yang nyeleneh sendiri di neraka nanti dia. Makanya hindari pendapat-pendapat yang syad, karena madharatnya lebih banyak. Ya, dan para ulama pun ya punya syudud gitu ya, punya penyelenehan. Makanya yang begini biasanya nggak dianggap dalam fikih. Ya sebagaimana Abdullah bin Abbas ya, beliau punya pendapat mut'ah itu halal. Ya tapi ini dianggap syad oleh ulama yang sudah selesai, nggak usah dibuka gitu. Jadi jangan ini pendapatnya Abdullah bin Abbas. Atau kemudian ketika seseorang itu minum ASI dari, walaupun dia sudah dewasa akhirnya menjadi mahram, kan pendapatnya Bunda Aisyah. Ya tapi itu udah tetap itu gitu loh, jangan diulang-ulang lagi kan. Ya sehingga kayak di Mesir itu biar bosnya ini tidak khalwat dengan sekretarisnya, nah ASI-nya kasih bosnya, diminum sama bosnya biar gak khalwat. Nah ini jelas itu pendapatnya Bunda Aisyah kan, tapi hari ini tidak syad. Apalagi pendapat yang belakangan mau dipakai ya jauh lebih berbahaya lagi. Nah begitu, itu syad. Baik gitu ya. Baik kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini. Insyaallah kita sambung di
pertemuan yang berikutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.